Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Dwi Jelanjaya Jumanata dari kelas 101 absen 14. Hari ini ingin menjelaskan mengenai jawaban esai penilaian tengah semester 1 fisika saya. Sebelum memulai, saya akan minta maaf karena saya tidak menghidupkan kamera atau menunjukkan muka saya. Karena ini sudah malam membuatnya dan saya juga tidak siap untuk menunjukkan kamera saat PTS ini. Seragam saya juga jujur saja belum belum siap untuk dipakai, jadi saya tidak bisa menunjukkan muka. Baik, saya akan mulai dengan nomor satu. Soal 1. Sebuah benda memiliki persamaan kecepatan h sama dengan b i kubik minus a kuadrat per i, di mana h dalam soal ini adalah ampere per meter dan i adalah dalam ampere. Tentukan dimensi dari a dibagi b. Dan ini adalah jawaban saya. Saya mulai dengan membuat diketahui dahulu agar lebih mudah membuat jawabannya. Baik, diketahui bahwa h itu adalah b i kubik minus a kuadrat per i. Dan h ini adalah ampere per meter. Jika diubah menjadi dimensi adalah dimensi i per dimensi l. Dimensi i ini ampere, dimensi l adalah meter. Dalam ditanya adalah dimensi a dibagi b. Terus saya sudah membuat jawaban dalam double folio ini, tetapi jujur saja ini susah dibaca karena agak kecil dan tulisan saya tidak mencukupi untuk dibaca yang bagus atau kurang bagus ya, jujur saja. Jadi saya mengetik ulang agar lebih mudah dibaca ini. Saya memulai mencari jawaban dengan mencari b. B ini dimulai dengan h sama dengan b i kubik. Karena kita mencari dimensi, berarti kita mengubah dimensi h ini menjadi dimensi ampere per meter, yaitu dimensi i per dimensi l sama dengan b dimensi i kubik. Karena dalam dimensi tidak boleh ada pecahan, berarti kita mengubah ini menjadi normal, menjadi dimensi i pangkat 1 dan dimensi l pangkat minus 1 sama dengan b dimensi i pangkat 3. Dimensi i pangkat 3 ini kita pindah ke ruas ke kiri atau ke ruas sebelah agar dia itu menjadi 1, agar tidak ada 2 dimensi i, yang menghasilkan dimensi i pangkat 1 dikurang dimensi i pangkat 3, yang menghasilkan dimensi i pangkat minus 2 dan dimensi l pangkat minus 1 sama dengan b. Karena agar lebih mudah dibaca, saya ubah terbalikkan menjadi b sama dengan dimensi i pangkat minus 2 dan dimensi l pangkat minus 1. Setelah itu saya mencari dimensi a. Sama seperti sebelumnya, h sama dengan a kuadrat per dimensi i. Kita ubah h lagi menjadi dimensi i per dimensi l sama dengan a kuadrat per dimensi i. Kita ubah juga pecahan menjadi normal, yaitu dimensi i pangkat 1 dimensi l pangkat minus 1 sama dengan a kuadrat dimensi i pangkat minus 1. Sama seperti sebelumnya juga, sama seperti b, kita pindahkan dimensi i minus 1 ini ke ruas sebelah agar menjadi dimensi i pangkat 2 dimensi l pangkat minus 1 sama dengan a kuadrat. Karena a ini tidak boleh kuadrat, kita ubah dengan menggunakan akar, yaitu akar a kuadrat sama dengan dimensi i pangkat 2 dan dimensi l pangkat minus 1, yang menghasilkan a sama dengan i pangkat 1 dan l pangkat minus setengah. Jadi a sama dengan i pangkat 1 l pangkat minus setengah, dan b adalah i pangkat minus 2 dan l pangkat minus 1. Karena kita mencari a dibagi b, sekarang kita mencari a dibagi b, yaitu dimensi i pangkat 1 l pangkat minus setengah dibagi i pangkat minus 2 dan l pangkat minus 1. Setelah itu, karena ini dibagi, berarti jika dikalikan i nya ini menjadi plus, berarti hasilnya adalah dimensi i pangkat 3 dan dimensi l pangkat setengah, min setengah tambah 1 ya, min setengah, ya berarti jadi hasil dari a dibagi b ini adalah dimensi i pangkat 3 dan dimensi l pangkat setengah. Ini setengah, walaupun satu tidak terlihat tapi ini setengah. Baik, jadi jawaban saya adalah dimensi i pangkat 3 dan dimensi l pangkat setengah. Baik, terima kasih. Setelah nomor 2, tentukan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya dari jangka solang ini. Yang kita ketahui, kita membuat diketahui dulu seperti tadi. Diketahui bahwa skala utama dari jangka sorong adalah 0,7 cm, skala non-use 0,30 maksud saya cm, dan skala terkecil adalah 0,02 cm. Kita bisa melihat di sini 0,7 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 7 ya, 7. Terus non-use nya ini 3, yang paling mepet ini tidak mepet, ini tidak mepet 3. Dan skala terkecilnya kita lihat, karena di antara ini ada 4, berarti ini nih bernilai 0,2 satu-satunya.
karena 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 gitu ya. Baik, yang ditanya adalah hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Kita memulai dengan mencari hasil pengukuran yang bisa kita cari dengan skala utama ditambah skala non-use. Berarti 0,7 cm ditambah 0,030 cm yang menghasilkan 0,730 cm. Setelah itu kita mencari nilai ketidakpastiannya dengan menghitung skala terkecil dikali setengah. Berarti 0,002 dikali setengah yang menghasilkan 0,001 cm. Jadi hasil pengukuran lengkap jangka sorong ini adalah 0,730 plus minus 0,001 cm. Inilah jawaban saya nomor 2. Soal nomor 3, tentukan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Terus kita mulai dengan ini hasil double folio saya yang saya buat tadi. Kita mulai dengan melihat diketahui skala utama 6 mm, skala non-use 0,180 mm, skala terkecil 0,01 mm. Terus yang ditanya hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Untuk memastikan kita bisa lihat di sini ya 6 mm. Ini juga 18, 15, 16, 17, 18. Terus pada mikrometer skrup ini pasti nilai terkecilnya itu skala non-use-nya adalah 0,01. Ya ini. Ditanya hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastian dan jawab itu dimulai dengan mencari hasil pengukuran, yaitu skala utama tambah skala non-use. 6 mm tambah 0,180 mm menghasilkan 6,180 mm. Setelah itu nilai ketidakpastiannya skala terkecil dikali setengah, yaitu 0,01 dikali setengah menghasilkan 0,005 mm. Jadi hasil pengukuran lengkap mikrometer skrup ini adalah 6,180 plus minus 0,005 mm. Terus nomor 4, tentukan hasil sesuai angka penting. Nomor A 40,76 cm dibagi 0,25 cm, yang B 7 meter kuadrat, yang C 1 apel 300 gram. Berapakah massa 8 apel? Inilah jawaban saya pada double folio dan ini jawaban saya pada ketikan agar lebih mudah dibaca. 40,76 cm yang berupa 4 AP dibagi 0,25 cm yang berupa 2 AP menghasilkan 163,04, ya, tapi itu adalah 5 AP. Karena pada pembagian ini yang terkecil adalah 2 AP, berarti hasilnya harus berupa 2 AP. Ini berarti kita menyederhanakan dari 163,04 ini menjadi 160 cm. Terus yang B 7 meter kuadrat. Ini adalah 1 AP. Berarti kalau di kuadrat ini kan rumusnya itu hasilnya juga harus sesuai dengan AP yang dikuadratkan. Berarti ini 49 meter kuadrat ini kita bulatkan menjadi 1 AP, yaitu 50 meter kuadrat. Berarti hasilnya adalah 50 meter kuadrat yang berupa 1 AP. Yang C 1 apel 300 gram. Berapakah massa 8 apel? Apel ini adalah hasil pengukuran, yang berarti kita gunakan angka penting, yaitu 1 AP, dan 8 apel ini bukanlah pengukuran. Berarti kita tidak menggunakan AP pada 8 ini. Berarti 300 kali 8 2400. Tetapi ini tidak sesuai dengan AP pertama, yaitu 1, yang berarti hasil AP ini adalah 2000 mengikuti peraturan AP, yaitu peraturan 300 kali 8 AP terkecil 1, berarti hasil terakhir juga 1, itu 2000 gram. Baik, nomor 5. Soal nomor 5 yaitu buatlah hasilnya dalam notasi ilmiah. Yang A 0,0583 terahertz dalam berapakah dalam nanohertz. Dan yang B 4250 picoampere berapakah dalam megaampere. Dan ini adalah jawaban saya. Ini jawaban pada dalam double folio. Bisa lihat sini double folio saya. Dan ini adalah jawaban dalam ketikan agar lebih mudah dibaca. Yang A 0,00583 terahertz berapakah dalam nanohertz. 0,00583 ini kita ubah menjadi notasi ilmiah, yaitu 5,83 dikali 10 pangkat min 3, dan terahertz itu kita ubah menjadi nanohertz. Dalam terahertz berubah menjadi nanohertz ini adalah 10 pangkat 21, karena terahertz yaitu 10 pangkat 12 dibagi nanohertz yaitu 10 pangkat minus 9, yang menghasilkan pangkat 12 dikurang minus 9. Karena minus menjadi plus, yaitu 10 pangkat 21. 0,00583 terahertz ini kita ubah menjadi nanohertz seperti yang ini nih soalnya, yaitu 5,83 kali 10 pangkat minus 3, yaitu dari sini,
dikali 10 pangkat 21 dari sini nanohertz, karena kita sudah mengubahnya, yaitu menghasilkan 5,83 dikali 10 pangkat 18. Saya ulangi lagi sekali. 5,83 dikali 10 pangkat 18. Jadi 0,00583 terahertz adalah atau sama dengan 5,83 dikali 10 pangkat 18 nanohertz. Dan yang B, 4250 picoampere berapakah dalam megaamper? 4250 itu kita ubah pertama menjadi notation ilmiah, yaitu 4,25 kali 10 pangkat 3. Picoampere berapa adalah megaamper, yaitu 10 pangkat minus 18 didapat dari 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat 6. Min 12 minus 6, jadi minus 18. Setelah itu 4250 picoampere yaitu 4,25 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 18 megaamper. Karena pangkat 3 dikali pangkat minus 18 berarti ditambah 3 ditambah minus 18 itu menjadi minus 15, menghasilkan 4,25 dikali 10 pangkat minus 15. Jadi 4250 picoampere ini adalah 4,25 dikali 10 pangkat minus 15 megaamper. Dan itu adalah jawaban nomor 5 dari saya. And that's the end, atau itu adalah akhir dari video saya. Terima kasih sudah mendengar dan mau menilai esai saya. Om Santi Om.